Shalom saudara, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan ya, kita bersyukur bahwa kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita terus bertumbuh di dalam roh kita terkait dengan Tuhan kita yang kita sembah ya. Baik saudara, pagi hari ini kita masih meneruskan seri dari pertumbuhan rohani ya, seri dari pertumbuhan rohani. Ini adalah bagian yang kelima ya, bagian yang kelima ya. Saya harap seri-seri pertumbuhan rohani ini bisa kita nikmati ya, bisa kita hidupi setiap hari supaya kita semakin serupa atau semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini saudara, saya mengambil tema rajin ya, rajin ya, rajin saudara. Kita mau membuat sebuah refleksi saja. Refleksi tahu ya, refleksi itu semacam cerminan ya. Kalau saudara bercermin, apa yang saudara lihat di cermin itu adalah refleksi dari wajah kita. Jadi kita mau membuat semacam refleksi dari kehidupan Ishak di negeri orang Filistin. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ya. Kejadian pasal 26. Tapi kita baca satu ayat saja. Tapi sebenarnya kisah ini saya ambil dari keseluruhan Kejadian 26 ya. Kita baca ayat 12 karena tema kita pagi hari ini adalah rajin. Sudah dapat ya ayat 12 ya. Ayat 12 itu berbunyi seperti ini saudara-saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan ya. Nah sebelum kita lanjut saudara-saudara ya, saya mau memastikan bahwa kita mengerti apa tujuan dari khotbah pagi ini ya. Nah sasaran yang mau kita capai melalui khotbah ini adalah supaya setiap orang percaya, setiap kita, minimal setiap jemaat GSJA ini ya, yang hadir pagi ini itu memutuskan. Perhatikan kata memutuskan, ini kata kunci ya. Supaya setiap kita memutuskan untuk menjadi rajin sebagai dampak langsung bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa saudara-saudara? Seorang yang bertumbuh rohaninya, seorang yang mengalami perkembangan di dalam rohnya, maka dia akan menunjukkan ciri sebagai murid Tuhan. Dia akan menunjukkan ciri bahwa dia beriman kepada Tuhan. Dan salah satu ciri itu adalah bahwa ia adalah seorang yang rajin. Ya, kebalikannya berarti kalau kita malas, ya kita sedang tidak. Saya tidak bilang bahwa kalau kita malas kita nggak percaya Yesus, bukan. Tapi kita sedang tidak memperlihatkan dampak iman kita. Makanya di Alkitab orang malas itu banyak dinasehati, betul kan? Amsal bilang kata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, lalu jadilah bijak. Itu ditegur ke pemalas. Ya, ada orang berkata, melipat tangan sebentar lagi, tutup mata sebentar lagi untuk tetap tinggal terbaring.
maka kemiskinan akan melandanya. Itu bicara tentang orang malas. Ya. Bahkan kitab Amsal menggambarkan orang malas itu dengan cara yang ekstrim. Dikatakan untuk menyuapkan nasi ke mulutnya saja dia malas katanya. Ya, jadi di dalam Alkitab bahkan Paulus sendiri berkata orang yang tidak bekerja atau orang yang malas janganlah ia makan. Artinya lebih baik tuh mati tuh orang malas tuh, kira-kira kayak gitu. Ya, di dalam benaknya Paulus. Ya. Nah, kenapa begitu banyak nasihat tentang orang malas? Sementara kita pagi hari ini membahas tentang orang yang rajin. Ya, banyak orang nasihat tentang orang malas karena kemalasan itu adalah satu ciri yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi orang yang mengaku bahwa dia bertumbuh rohaninya, maka dia tidak boleh malas. Dia harus tumbuh menjadi seorang yang rajin. Jadi hal kita menjadi rajin itu menjadi kesaksian buat orang lain. Hal kita menjadi rajin itu menjadi dampak langsung bahwa kita beriman kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu ciri pertumbuhan rohani. Orang yang rohaninya bertumbuh di dalam Tuhan, maka orang itu akan memutuskan dirinya untuk menjadi seorang yang rajin. Sekarang saya tanya, menurut saudara rajin itu apa? Ada yang mau jawab? Apa sih arti rajin? Siapa di antara saudara yang merasa dirinya rajin? Angkat tangan. Saudara nggak usah malu, ya. Kita di sini nggak berlaku orang kata sombong, kan? Ya. Ada yang merasa dirinya rajin di sini? Berarti semuanya malas. Waduh, gawat ini. Oke, apa itu rajin itu apa? Ada yang mau mendefinisikan rajin dengan kalimat yang singkat? Selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, oke. Itu kalau terkait firman Allah mungkin ya. Baik, terima kasih Oma. Ada yang melihat rajin dari kehidupan kita sehari-hari? Apa itu rajin? Kehidupan kita sehari-hari. Aktif. Hah? Kerja. Apalagi yang terkait dengan rajin? Bangun siang rajin nggak? Oh, oke. Kita akan lihat nanti apakah benar bangun siang itu malas ya. Saya membuat definisi tentang rajin itu singkat. Ini definisi saya. Saudara boleh beda. Ya. Rajin bagi saya adalah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu definisi saya tentang rajin. Bagi saya, rajin itu adalah saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Jadi kalau saya seorang dokter jaga malam, dokter UGD yang jaga malam, pulang baru jam 4 pagi, bangunnya jam 12 siang, saya rajin apa malas? Tadi malas katanya. Wih, dokter kok bangunnya siang, malas. Kan piket malam. Nah itu dah. Berarti saudara-saudara bisa kita simpulkan apa yang kadang kita lihat sebagai perilaku orang belum tentu menggambarkan orang itu rajin atau malas, betul nggak? Jangan lihat nanti Pak Yakub tidurnya siang, baru bangun jam 11, lalu bilang malas. Oh, belum tentu. Betul? Belum tentu. Ya. Jangan bilang kerjaannya sehari cuma cuci piring sekali, dasar malas. Belum tentu. Selalu kita kaitkan dengan tugas dan tanggung jawab. Itu rajin. Saya dikatakan rajin kalau saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kalau kita misalnya nimbun jalan di depan itu,
ada batu kita pesan, batu-batu 3 truk, ya. Lalu kita gotong royong, semua angkat batu ke jalan itu supaya jalannya rata. Lalu Oma Wati dia lihat, apakah Oma Wati malas? Malas. Oh enggak dong, karena dia nggak bisa angkat batu. Hei. Bagaimana Bapak suruh Oma Wati angkat batu segini? Mengerti sekarang maksud saya? Mengerti? Jadi orang, misalnya dalam kumpulan kita ya, kita bekerja gotong royong lah, salah satu contoh. Angkatin batu besar, misalnya batu ya berat 10-15 kilo. Lalu ada orang tua di antara kita dan dia cuma lihat, menyemangati. Apakah dia layak disebut malas? Tidak dong. Kenapa? Karena nggak mungkin dia angkat batu itu. Saya nggak bilang tua loh ya, Oma loh yang ngomong sendiri loh ya. Betul? Jadi definisi malas ini sangat tergantung kepada kondisi kita. Tetapi secara umum saya mendefinisikannya sebagai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Anak umur 7 tahun kelas 1 SD, apakah bisa dikatakan malas kalau dia belum mampu atau tidak mengerjakan ngepel rumah besar gitu? Tidak dong. Jadi malas, rajin adalah mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Kalau engkau masih sekolah dan kau perlu belajar dengan baik, tetapi kerjamu nyapu rumput aja, nggak pernah belajar, malas nggak? Malas, karena nyapu rumput itu bukan kewajiban utamamu. Belajar, betul? Jangan bilang, saya kan nyapu rumput tiap hari dari pagi jam 6 sampai sore jam 7. Jadi wajar kalau saya tinggal kelas. Anda malas karena Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jadi definisi rajin itu menurut saya seperti itu. Ada orang aktif tapi malas, karena dia kerjanya jalan-jalan aja. Lagi sibuk apa bro? Iya saya lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk nganggur. Jalan sana, jalan sini, ke rumah temennya, jarang di rumah. Tetangganya bilang, anak itu rajin sekali. Jam 7 pagi sudah keluar rumah dia. Gak taunya ngobrol-ngobrol di rumah temen. Itu bukan rajin, itu malas namanya. Betul? Ya kan? Kenapa? Karena tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Sehingga definisi rajin ini bentuk dari kerajinan. Nah, bentuk dari kerajinan itu beda dari satu orang ke orang lain. Dokter jaga di UGD yang berjaga dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, dia pulang ke rumah lalu kedapatan dia bangun jam 11 siang dari tidurnya, itu bukan malas. Kenapa dia tidak bisa disebut malas? Karena dia baru jaga UGD semalaman. Betul saudara? Sekarang saudara sepakat dengan definisi rajin ini? Bagi saya rajin adalah mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Ingat ya, kata kuncinya apa? Seharusnya. Apa yang seharusnya. Apa yang tidak perlu kau kerjakan, jangan kerjakan. Itu namanya kerajinan. Betul nggak? Makanya ada orang ngurusin yang bukan urusannya sama orang dibilang apa? Apa juga? Kerajinan. Ada istilah saya lupa itu. Ngurusin yang bukan urusannya itu. Kepo itu. Pengen tahu ya. Apa sih? Pokok itulah. Pokok nuansanya negatif, betul nggak? Ya kerajinan dah. Atau orang bilang sok rajin, betul nggak? Nah itu dia. Nah ketika kita tahu apa yang menjadi tugas kita, ketika kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita melakukan tugas serta kewajiban itu dengan rajin, dengan baik, di waktu yang tepat,
cara yang tepat dan di tempat yang tepat, maka kita adalah orang yang rajin. Sehingga butuh kecerdasan untuk menjadi rajin. Betul? Betul saudara, sepakat? Butuh kecerdasan untuk kita menjadi rajin. Ada orang mengerjakan sesuatu, kelistrikan. Kita mengerjakan listrik misalnya di gereja ini. Lalu ada si A nggak ngerti sama sekali listrik. Lalu supaya dia terlihat rajin, dia ikut-ikutan, akhirnya kesetrum. Wafat jarinya. Kan kalau kesetrum kan wafat jarinya. Gosong satu, itu salah siapa ya? Nanti nggak enak Pak, kalau saya diem aja dikira saya nggak rajin. Siapa yang ngomong gitu tuh? Justru kalau kamu ikut, kamu nggak ngerti, kamu bikin susah itu. Betul? Wah bahaya nih kalau gini. Makanya saya bilang tadi butuh kecerdasan untuk menjadi seorang yang rajin. Artinya apa? Kita butuh cerdas untuk tahu mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Betul? Itu dia. Makanya orang yang bertumbuh rohaninya, dia harus minta kecerdasan dari Tuhan. Bukan hanya untuk rajin saja, untuk banyak hal tentunya. Makanya kan saya sering berdoa, Tuhan berikan kami kecerdasan secara intelektual, karena itu penting. Kita nggak boleh jadi orang Kristen itu nggak cerdas. Saya nggak bilang angka matematika loh ya. Saya nggak bilang Pak Yakub 3 sin 2 ditambah 2 kosinus 4 berapa? Pak Yakub nggak tahu. Oh nggak cerdas. Bukan itu yang saya maksud. Iya kan? Bukan 5 dikali 7 berapa? 31. Salah. Pak Yakub nggak cerdas. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud kecerdasan intelektual di sini adalah mampu membedakan dengan tepat apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak harus saya kerjakan. Mampu membedakan dengan tepat kapan saya harus bekerja dan kapan tidak harus bekerja. Jangan bangga ya kalau orang tua kerja sampai malam, orang tua rajin. Bentar lagi umurnya pendek loh. Betul nggak? Makanya Tuhan itu menciptakan manusia itu dan aturannya dengan sistem pemeliharaan, betul nggak? Ngerti maksud saya? 6 hari lamanya engkau bekerja dan hari ke-7 engkau beristirahat. Itu kan sistem pemeliharaan dari Tuhan kan? Betul kan? Karena kita butuh istirahat itu, sabat itu. Tapi waktu kita istirahat, kita isi dengan kebutuhan rohani. Makanya dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan bilang, dia 7 hari 24 jam kerja rajin betul. Nggak rajin itu orang, itu namanya nggak cerdas. Lo betul nggak? Lah kalau dia mati muda gimana? Harusnya dia produktif sampai usia 60, karena dia kecapean, usia 43 sudah gini dia. Nah, bagaimana? Jadi beban gak? Makanya kita perlu cerdas. Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Bahkan Tuhan sendiri berhenti dari segala aktivitasnya pada hari ke-7 itu kan. Hari ke-7 bagi Tuhan, hari pertama bagi kita, betul kan? Karena manusia kan diciptakannya hari ke-6. Ya kan? Hari pertama bagi kita. Sampai di sini dulu, paham definisi cerdas? Rajin. Rajin, sekali lagi saya ulang, rajin adalah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, cara yang tepat. Sepakat ya? Baik. Dan ini adalah salah satu core values kita, saudara-saudara, Gereja Sedang Jemaat Allah. Apa ini? Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin, misioner. Ini adalah salah satu dari nilai utama kita atau core values kita. Baik, kita lihat. Ishak di negeri orang Filistin. Waktu itu terjadi kelaparan. Firman Allah berkata ini bukan kelaparan yang pertama kali. Waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Filistin. Di negeri Filistin, dia pergi ke Raja Abimelek. Dia ditempatkan di Gerar.
Lalu ayat 1 sampai 6 pasal 26 tadi kalau saudara baca, Tuhan bicara kepada Ishak. Tuhan memberikan janji penyertaan. Kira-kira kalau kita bahasakan mungkin kira-kira begini, tuh Ishak, jangan khawatir. Walaupun terjadi kelaparan di seluruh negeri, aku akan memberkati engkau. Ini adalah janji penyertaan. Apakah kepada kita Allah juga berjanji tentang penyertaannya? Iya dong. Aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Betul? Aku akan memberikan kepadamu rohku. Yohanes 14. Roh Kudus itu akan mengajari. Roh Kudus itu akan memberitahukan, mengingatkan, memberikan damai sejahtera. Apakah itu janji penyertaan? Iya. Ishak diberikan oleh Tuhan janji penyertaan. Ishak, nggak usah kamu takut. Kekeringan memang melanda seluruh negeri, tapi aku akan memberkati engkau. Ayat 1 sampai 6 itu berisi janji bagaimana Allah menguatkan hati Ishak. Sekali lagi kalau kita pakai bahasa Indonesia sehari-hari kira-kira begini, jangan kamu khawatir Ishak. Kelaparan memang ada di depanmu, tapi aku Allah akan menyertai engkau. Dan janji yang sama itu pernah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin tidak terjadi dalam masa kelaparan, tapi intinya ketika Tuhan berjanji menyertai Ishak, kita pun pernah diberikan janji bahwa Allah menyertai kita. Betul? Itu bagian siapa? Bagian Allah. Itu bagian Tuhan. Menyertai kita itu adalah bagian Tuhan. Sepakat? Menyertai kita itu adalah kerjaan Tuhan. Nah, kita harus cerdas membedakan mana kerjaan Tuhan, mana kerjaan kita. Kadang-kadang banyak orang Kristen mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan Tuhan. Ya nggak bisa. Menyertai kita itu kerjaannya Tuhan, betul? Bukan kerjaan kita. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, dengan cepat saja merespon janji Tuhan itu. Tuhan sudah berjanji, Ishak, aku akan menyertai engkau. Ishak, kamu jangan takut. Ishak, kelaparan memang terjadi, tapi jangan takut. Lalu waktu Ishak mendengar peneguhan dari Tuhan, apa yang dilakukan Ishak? Ongkang-ongkang kaki? Tuhan kan sudah berjanji menyertai saya. Saya tidak akan kelaparan. Haleluya. Amin. Amin. Betul? Apakah Ishak ongkang-ongkang kaki malas-malasan? Tidak. Perhatikan di ayat 12 yang kita baca tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, tanah yang kering itu. Ishak tidak bilang, Tuhan maklum, ini kan musim kemarau. Tidak ada gunanya saya menabur di musim kemarau. Di mana-mana kalau petani menabur itu harus cukup air, betul? Waktu kita tanam jagung itu harus kita pastikan air di dalam tanah cukup, betul? Siapa yang berani tanam jagung ketika musim kemarau? Ada yang berani tanam jagung musim kemarau? Tidak ada. Siapa yang berani tanam padi waktu musim kemarau? Nggak ada. Dulu saya penanam padi. Begitu kami mau tanam padi dulu, kita lihat dulu. Ini hujan seminggu lagi turun. Begitu hujan pertama turun, kita semai, betul nggak? Semai dulu untuk apa ini namanya? Bibit padinya. Kita semai dulu. Kita pastikan hujan dulu turun. Tanah begitu lembut, gembur, kita pacul, kita olah, baru kita tanam padi, betul? Nggak ada itu dulu kami waktu panas terik bulan April Mei lalu kita tanam padi, itu nggak ada. Dengan berkata ya Tuhan, haleluya. Artinya secara manusia musim kemarau tidak mungkin orang menanam padi, betul? Tapi waktu Tuhan berkata menanamlah. Di mana itu tadi menanam kayu?
Di sini dikatakan dia akan menyertai, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan memberkati, menyertai engkau dan memberkati engkau. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Apa yang dilakukan oleh Ishak, saudara? Karena dia sudah mendengarkan janji Tuhan, dia sudah mendengarkan penyertaan Tuhan. Ishak tidak ongkang-ongkang kaki. Sekalipun kemarau terjadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ishak waktu itu ngapain? Saya tanya saudara, satu-satunya yang bisa dikerjakan Ishak apa? Cari kayu di hutan? Cuman menanam, walaupun musim kemarau. Memang hari ini kita harus cerdas, mengerti ayat ini. Kita tidak boleh memakai ayat ini dengan cara yang salah. Contoh, ya, Kejadian 26, Ishak musim kemarau aja menanam diberkati 100 kali lipat. Kita nggak boleh mengutip ayat itu sembarangan seperti itu. Lalu kita bilang, menanam saja. Lalu waktu jagung kita mati, padi kita mati, lalu kita protes. Berarti Alkitab keliru. Bukan begitu. Ini isunya bukan soal itu. Ini isunya adalah tentang apa yang harus dilakukan. Itu isunya di sini. Satu-satunya yang bisa dilakukan Ishak menanggapi janji Allah pada waktu itu adalah cuma menanam, menabur. Nah, coba kita berpikir, waktu itu kan kisah ini kan ya bapak-bapak seperti Abraham ini kan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ke atas ya. Bayangkan masa itu, berarti dari zaman kita sudah 4000 tahun lebih, sekitar 4500 tahun yang lalu ini. Waktu itu belum ada bisnis online, betul? Waktu itu belum ada bisnis catering, belum ada. Atau laundry, belum ada. Satu-satunya bapak-bapak kita waktu itu, Abraham dan sebagainya, itu hidup sebagai seorang petani, agrikultural bisnis mereka. Ya, itu bisnis yang paling umum waktu itu. Jadi artinya apa? Isu besar yang diusung di sini adalah tentang apa yang seharusnya dikerjakan. Kalau hari ini kemarau panjang, apakah kita harus menanam? Tidak dong. Karena apa? Masih ada yang bisa kita kerjakan. Jangan saudara kutip ayat ini dengan cara salah. Ishak saja menanam waktu kemarau, 100 kali lipat, men. Lalu ketik ayat ini, taruh di dahi, lalu kita maju waktu panas. Gak bisa. Itu salah ngutip ayat ini. Makanya untuk memahami firman Allah ini, kita perlu kecerdasan juga. Sekali lagi, ini isunya bukan soal menanam. Ini isunya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu isunya di sini. Kalau sekarang saudara kemarau panjang, masih ada nggak yang harus saudara lakukan untuk cari nafkah? Masih dong, betul? Selain menanam kan? Jadi isunya bukan soal menanam. Isunya adalah apa yang seharusnya saya kerjakan. Itu isunya di sini. Sehingga saudara, ya Ishak menabur. Satu-satunya yang ia dapat lakukan, sekalipun tampaknya kadang tidak memungkinkan karena kemarau panjang. Mungkin waktu itu Ishak sambil nyanyi, kemarau yang panjang, kapankah engkau akan berakhir? Masih ingat lagu itu? Enggak ada ya, berarti saya yang paling tua di sini. Sekali lagi saudara-saudara, isunya adalah bukan tentang hal
menanam itu sendiri, bukan. Isunya adalah tentang apa yang harus Ishak kerjakan. Ya, lalu Ishak menanam. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan menghargai. Ya, Tuhan menghargai kerajinannya Ishak. Lalu Tuhan memberkati Ishak di dalam 3 area. Pertama, hasil panennya 100 kali lipat. Ya, dalam kondisi tanah yang paling subur pun pada waktu itu menurut beberapa sejarawan, hasil panen itu hanya bisa paling besar tuh 50 kali lipat pada waktu itu. Karena waktu itu tanah masih sangat subur. Ya. Tapi Ishak menabur 100 kali, menuai 100 kali lipat. Ya, yang kedua, berkat Ishak yang kedua, saudara. Tuhan memberkati Ishak dengan apa? Mengangkat derajatnya Ishak. Ya. Jadi personanya, pribadinya Ishak itu diangkat derajatnya. Dia menjadi sangat kaya katanya. Di ayat 13 ya. Dikatakan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Tapi waktu saya cek di dalam bahasa aslinya saudara-saudara, kata kaya di sini ditulis dengan satu kata gadal. Gadal itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan menjadi besar. Gadol, gadal. Ya, itu sebenarnya besar. Jadi kalau diterjemahkan dalam istilah aslinya maka mungkin bisa begini. Dia menjadi semakin besar. Dia menjadi besar, semakin besar dan menjadi sangat besar. Nah, ini terkait apa saudara-saudara? Terkait orang-orang Filistin nanti bagaimana memandang Ishak. Makanya nanti kalau saudara baca teks ini, maka di sini kita akan dapatkan bagaimana orang Filistin bilang, waduh, dia semakin hebat tuh. Suruh aja pergi dari sini, betul nggak? Tuhan membuat Ishak semakin besar. Ini bicara tentang kebesaran pribadi atau personal greatness, kebesaran diri. Dan itu bukan berasal dari Ishak sendiri, itu berasal dari siapa? Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati Ishak di area apa? Harta benda. Ya, di ayat 14 dikatakan Ishak mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Ya. Sekarang kita merenung satu hal supaya kita nggak salah dalam memaknai firman Allah. Mari kita merenung. Kalau merenung gimana? Gimana sikap merenung? Isu utama dalam kisah ini bukan soal Ishak diberkati 100 kali lipat, bukan soal Ishak dijadikan menjadi orang yang ternama di antara orang Filistin, bukan soal Ishak punya kambing domba, bukan soal Ishak menanam, bukan itu isunya. Isu utama dalam kisah ini adalah tentang Ishak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Itu isunya. Karena seringkali orang Kristen itu salah mengutip ayat ini, sehingga masih banyak khotbah-khotbah yang menjanjikan sesuatu yang di luar nalar. Berilah, maka Tuhan akan membalas kamu 100 kali lipat. Saya tidak akan berkhotbah seperti itu. Itu salah. Berilah, maka Tuhan akan membalas kamu 60 kali lipat. Lalu sebagian bilang, wah enak nih di gereja nih. Kalau saya minggu ini kasih 20.000 persembahan, yang paling rendah lah 30 kali lipat. Kembalinya berapa tuh? 600.000 kan? Begitu gak kembali dia protes, gak ke gereja lagi dia. Kenapa? Ajaran yang salah. Makanya waktu kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, isunya yang harus kita angkat. Apa isu yang mau ditampilkan di sana? Makanya walaupun Ishak di sini menabur, walaupun Ishak diberkati 100 kali lipat, walaupun namanya menjadi ternama di antara orang Filistin, walaupun hartanya banyak, bukan itu isunya. Bukan. Isu yang sedang dinaikkan dalam kisah ini atau diusung dalam kisah ini adalah tentang
bagaimana Ishak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu isunya itu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai rajin. Ya, rajin. Tuhan sebenarnya sudah lebih dahulu menyediakan berkatnya buat kita semua. Makanya ayat 1 sampai 6 Tuhan memberikan janji penyertaan. Sama kepada kita, Tuhan juga memberikan janji berlipat. Bagaimana Tuhan menyertai kita melalui Roh-Nya yang hidup, bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kondisi-kondisi sulit, Tuhan sudah memberikan kita berkat penyertaan. Masalahnya dengan banyak orang Kristen adalah terlalu banyak orang Kristen yang masih mengharapkan bentuk penyertaan itu sama dengan apa yang didapat orang, atau bentuk penyertaan itu sama dengan apa yang tertulis di Alkitab. Itu yang keliru, ya kan? Ada orang bilang, saya ingin seperti Abraham, kaya raya. Oke, kalau Anda mau, siapa mau seperti Abraham kaya raya? Gak ada yang mau tuh, yakin. Oke, mau seperti Abraham. Kalau gitu pergilah dulu ke tanah Kanaan, jalan kaki naik onta. Duh, kadang-kadang kita kan cuma mencuplik sebagian kisah hidup orang kan. Enak tuh orang itu, punya mobil Fortuner, satu Avanza, enak itu, rumahnya bagus, gedong, ya kan? Saya pengen seperti itu. Anda tahu nggak proses hidupnya kayak apa? Makanya ada kalimat bijak. Ada orang ingin sekuat baja. Siapa yang mau sekuat baja? Semua pengen, tapi nggak mau ditempa. Ada orang ingin seindah emas. Saudara tahu emas itu menjadi indah? Itu gara-gara dibakar di api yang suhunya 1200 derajat Celcius. Saudara pernah ketemu api 1200 derajat Celcius? Kalau saudara masak air mendidih, itu 100 itu. Betul? Titik didih itu 100 derajat Celcius. Coba masukin jari. Itu 100 loh. Berarti 12 kali lipat panasnya. Dan emas itu harus di-melting di situ tuh. Makanya emas itu bagus. Tapi tidak semua emas kuning ya. Saya kenal ada teman namanya Mas Patok, itu agak coklat kuning. Kadang kita melihat orang lain cuma apa yang dicapai hari ini, betul? Kita tidak tahu apa yang menjadi usaha dan kerajinan yang dilakukan di belakang semua itu. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh cepat sekali insecure dengan keadaan orang, betul ya? Teman kelas saya udah punya mobil, saya belum. Insecure dia. Dia pusing. Jalan kiri, lapanya ke belakang. Itu aja nggak salah ya. Niatnya ke kiri kok ke belakang. Hati-hati. Anak-anak kita sekarang perlu diberikan pengetahuan yang tepat. Ya, ini katanya generasi stroberi, indah di luar, lembek di dalam. Karena ada lagu yang baru muncul, lagunya siapa nih? Yang bilang anakku, keras kepalamu itu sama dengan keras kepalaku. Lagu apa itu saya lupa. Kalau aku pernah membentak engkau sekali, jangan hancur hatimu. Sekarang kan psikolog-psikolog anak bilang, jangan bentak anak, betul lah. Sekali Anda membentak anak, 2 miliar sarafnya runtuh. Jadi muncullah generasi stroberi, dibentak sekali, cium. Indah di luar, lembek di dalam. Muncul orang tua yang stroberi juga. Begitu anaknya kesulitan, langsung dibantu dari segala macam kiri. Biarkan anakmu bertumbuh dengan masalah.
Ini penelitian benar. Saudara pernah melihat kupu-kupu? Kupu-kupu bagus nggak? Bagus sekali. Dan jenis kupu-kupu itu macam-macam. Suatu kali seorang peneliti ilmuwan, dia ingin meneliti seekor kupu-kupu yang mau lahir. Jadi dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi larva. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi larvanya mana? Ada. Kepompongnya baru kupu-kupu ya. Nah rupanya waktu kepompong ini mau menetas menjadi kupu-kupu, dia itu memerlukan beberapa waktu, kalau saya nggak salah beberapa hari sebelum dia menetas. Lalu ilmuwan itu melihat kepompong itu dan dia saksikan bahwa kepompong itu sedang dorong-dorong kulit kepompong itu supaya pecah. Terlihat jelas itu sayapnya mendorong. Karena kasihan, si ilmuwan ini ambil gunting, lalu diguntinglah bagian atas kulit dari kepompong itu. Kupu-kupu itu keluar. Si ilmuwan merasa bahwa dia sudah membantu si kupu-kupu. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu keluar, bentuknya indah. Begitu dia keluar, dia langsung jatuh, tidak bisa terbang. Rupanya proses kesulitan yang dialami oleh kepompong itu membuat sayap kupu-kupu itu menjadi kuat. Jadi waktu dia dorong, itu melatih otot-otot sayapnya. Saya nggak tahu kupu-kupu ototnya di mana, tapi itu kata ilmuwan, ya, melatih sehingga pada waktunya ketika sayap yang di dalam menjadi kuat, maka sayap itu akan mampu merobek kulit kepompong itu. Ketika kulit itu robek dan dia bisa keluar dengan usahanya sendiri, maka sayapnya menjadi sayap yang kuat dan bisa terbang. Kadang-kadang kita orang tua berlaku seperti siapa? Kupu-kupu apa ilmuannya? Ilmuwan itu. Kita nggak tega lihat anak berjuang dengan masalah. Biarkan berproses. Karena anak-anak kita tidak boleh menjadi generasi stroberi. Tapi bukan berarti kita biarkan anak setengah mati. Bukan ya. Jangan salah tangkap loh. Kita mengajari biarkan anak setengah mati. Bukan. Maksudnya biarkan anak kita bertumbuh di dalam persoalan, kita bimbing dia, betul? Itu maksudnya. Jangan seperti ilmuwan tadi, potong supaya gampang keluarnya. Kupu-kupu keluar, tapi cacat. Supaya generasi kita menjadi generasi yang rajin. Amin. Itu dia. Ishak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ini pertumbuhan rohani. Hari ini kita harus rajin. Kita harus bertumbuh secara rohani dalam hal ini. Ya, Tuhan memberikan kita janji yang sama seperti Tuhan memberikan janji kepada Ishak. Oke, saudara. Tuhan sangat menghargai kerajinan kita. Mari lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan biarkan Tuhan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ingat, biarkan Tuhan mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, salah satu ciri mereka yang rohaninya bertumbuh adalah mereka rajin. Jadi orang percaya itu nggak boleh malas. Tuhan